Shalom saudara yang diberkati oleh Papa di surga. Welcome to the new week. Selamat datang minggu yang baru di bulan September. Hari yang baru, ada berkat yang baru, anugerah yang baru, dan kasih setia dan rahmat yang baru Tuhan siapkan bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini, renungan dari hati Bapa saya ingin sampaikan dari Mazmur pasal 95. Mulai ayat yang pertama, Mazmur 95. Dikatakan demikian, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mengapa kita menghormati Tuhan dan mentaati Dia? Hormat dan taat. Ini dua kata yang hilang dalam generasi ini. Kata hormat, kata honor or respect, ini kata yang sudah jarang sekali. Ya, karena kita sedang hidup dalam sebuah generasi yang durhaka, generasi yang memberontak, generasi yang tidak lagi telah kehilangan nilai-nilai dasar, rasa hormat, respect. Ini hilang. Ya, dan taat. Coba lihat bersama-sama, mengapa Tuhan mengajar kita untuk menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Lihat, ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Nah, penting sekali. Ketika kita menghadap Tuhan, kita bukan hanya melihat tangannya, tapi kita menghadap Tuhan dengan kita mencari wajahnya dan memandang wajahnya. Memandang wajahnya, ini sebuah kehormatan yang sangat besar untuk kita bisa menghadap Tuhan. Salah satu berkat dari penebusan yang datang karena darah Yesus itu adalah kita bisa melihat Tuhan. Karena sebelum Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan. Pintu surga tertutup. Cuma orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata hari ini, datang dengan berani menghadap tahtanya, memandang wajahnya. Tapi penting dikatakan di sini, protokol dalam menghadap Tuhan dan melihat wajah Tuhan adalah menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Bukan dengan omelan, dengan sungutan, dengan marah-marah, dengan membawa dosa kita, tapi kita menghadap Tuhan, menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersyukur. Penting sekali. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Kenapa kita menghormati Tuhan? Kenapa kita taat kepada Dia? Sebab Dia Tuhan Allah yang besar. Lebih besar dari semua masalah terbesar yang saudara dan saya sedang hadapi hari-hari ini. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Gunung yang tertinggi, Gunung Everest, Himalaya, puncak-puncak gunung itu kepunyaan Tuhan. Semua puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Di belakang saya ini danau di Padalarang. Cantik pemandangannya. Ini kepunyaannya. Raja 4, laut yang sangat cantik. Itu kepunyaannya. Itu sebabnya kita menghormati dan mentaati Dia. Ya, dikatakan di sini ayatnya yang ke-6 ada sebuah undangan dari Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sujud menggambarkan tentang sebuah attitude, sikap hati yang merendahkan diri. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dia yang membuat kita dan menjadikan hidup kita. We are made in by God. Ya. Kita made in by God. Kita dijadikan, dibuat oleh Tuhan hidup kita ini. Sebab Dialah Allah kita. Dia Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya.
dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan bukan cuman Allah kita, Dia bukan cuman Elohim kita, Dia bukan cuman Adonai Yahweh yang pemilik segala sesuatu, tapi Dia juga gembala dikatakan di sini. Dan kita ini umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Wow, betapa sesuatu yang luar biasa sekali. Bahwa Dia bukan cuman Tuhan, Dia bukan cuman Raja yang besar, Dia bukan cuman pemilik segala sesuatu, tapi Dia juga gembala bagi kita. Dan kita ini kawanan domba gembalaannya. Dan bukan cuman itu, sebagai gembala Dia tuntun kita dengan tangannya. Dikatakan kawanan domba, tuntunan tangannya. Ini penting. Kenapa? Karena tanpa dituntun domba itu, dia akan tersesat dan dia akan terhilang. Domba biasanya, salah satu kelemahan domba adalah ini. Ketika dia menemukan rumput hijau, dia akan terus tertunduk dan makan. Fokus mulutnya, matanya itu tertuju kepada rumput hijau itu dan terus berjalan sambil makan ketika menemukan rumput hijau. Dan sampai akhirnya begitu dia sadar, dia terpisah dari kawanannya. Begitu dia sadar, dia sudah tidak tahu di mana dia berada dan dia tidak tahu gembalanya ada di mana. Kenapa? Karena dia begitu terfokus kepada rumput hijau dan makanan. Dan ini yang banyak kali bisa terjadi dengan hidup kita. Ketika hidup kita diberkati, yang terjadi adalah seperti domba ini. Mata kita, hati kita, fokus hidup kita tertuju kepada berkat, tertuju kepada makanan, tertuju kepada persoalan. Sehingga tanpa kita sadar, kita terpisah menjauhkan diri dari kawanan, dari komunitas, dan seperti domba. Kalau dia tersesat, maka berikutnya dia akan terhilang. Karena dia punya kelemahan tidak mengingat. Mudah disorientasi, mudah panik. Sehingga ketika dia tersesat sendirian, dia tidak tahu kemana dia harus balik. Dia tidak ingat lagi kandangnya ada di mana. Dia tidak bisa mundur mengikuti jejak kaki sebelumnya. Itu persoalan dengan domba dan kelemahan dari domba. Itu sebabnya dikatakan di sini, kita inilah domba tuntunan tangannya. Penting, jangan hidup fokus pada berkat. Tetapi kita harus terus pegang Tuhan, dengarkan suaranya, dan tangannya jangan pernah kita lepaskan. Dia tuntun kita dengan tangannya hari-hari ini. Hari ini Tuhan memberkati kita sebagai domba-dombanya. Dan setiap hari katakan, nyanyi, Tuhan Engkau adalah gembalaku. Tuhan Raja, Tuhan Adonai, Tuhan Maha Besar, Tuhan pemilik segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang belum ada. Tapi juga Dia gembala kita. Katakan secara pribadi seperti Daud, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.